Hai, kamu yang cantik. Kenapa kamu sering bertanya apa skincare rutinku? Inilah saya ceritakan. Bangun pagi, pagi mukaku happy karena semalaman skin bersih berquality. Mulai pagi hari dengan sikat gigi, lanjut cuci muka pakai air hangat. Selanjutnya intensi day cream menanti. Bila keluar siang jalan-jalan aku pakai Melaga. Kalau hanya ngantor di ruangan aja cukup show. Keduanya itu dipakai ulang sekitar 4 jam. Karena abis cuci muka untuk sembahyang. Pakai skincare yang teruji, hanya dari lapisan yang pasti. Dari sabun hingga SPF, semua tersedia di sini. Ingat selalu ready glow mist. Setelah UV semprot glow mist, karena glow mist untuk after UV agar pigmen tidak terjadi. Hai kamu yang cantik, kenapa kamu sering bertanya apa skincare rutinku? Inilah saya ceritakan. Pulang kerja mukaku kucel seharian di luaran dan berdebu. Jadi perawatan skincare tuh mulai cuci muka dengan facial wash, bisa juga dengan facial foam. Digosok, dipijat dengan lembut, dibilas air dingin dan pakai toner. Setelah itu intensif night menanti dan mukaku sudah rapi. Pakai skincare yang teruji, hanya dari lapisan yang pasti. Dari sabun hingga SPF, semua tersedia di sini. Ingat selalu ready glow mist. Setelah UV semprot glow mist, karena glow mist untuk after UV agar pigmen tidak terjadi. Pakai skincare yang teruji, hanya dari lapisan yang pasti. Dari sabun hingga SPF, semua tersedia di sini. Ingat selalu ready glow mist. Setelah UV semprot glow mist, karena glow mist untuk after UV agar pigmen tidak terjadi. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat Nation. Selamat siang semuanya, senang banget ya saya di sini Luigi bisa nemenin kembali nih setelah seminggu kemarin bareng sama aku nih. Kemarin aku jadi host ya, aku jadi narasumber nih, sekarang aku jadi hostnya nih yang bisa nemenin kalian semua di program kesayangan kita di setiap hari Selasa, yaitu Tanya Nation. Nah, gimana nih sahabat Nation kabarnya hari ini? Semoga tetap glowing ya. Nah, hari ini kita ada tema seru nih dan penting banget buat investasi kita untuk jangka panjang, yaitu investasi tentang kulit kita tentunya, yaitu Glow All Day, Repair All Night ya. Kita bakal kupas tuntas rahasia untuk dapetin kulit yang glowing maksimal di siang hari, tapi tetap sehat dan ternutrisi juga pada saat malam hari. Hari ini saya nggak sendirian, karena udah ada hadir di sebelah saya nih pakar farmasi kita, Kak Yunia Rahma. Halo, selamat pagi menjelang siang, Kak. Halo Pak Lugi. Apa kabar? Oke. Alhamdulillah sehat. Beliau sebagai apoteker di Klinik Utama Nation. Nah, gimana nih? Lagi hektik apa nih untuk akhir-akhir ini nih di Klinik Utama Nation nih? Lagi kalau di sana di bagian farmasi ya, jadi emang banyak peresepan obat-obat suplemen nutrisi. Wah. Jadi kan kadang perawatan itu nggak hanya dari luar, tapi Betul. dari dalam juga. Mm-mm. Nah dokter banyak resepin obat-obat dalamnya juga. Jadi kita lagi lagi nunggu Melagard yang formula baru Pak. Iya bener, Melagard yang ada 3 varian itu ya? Kita lagi nunggu nih. Sabar banget. Karena kan bahan-bahannya ini kan baru dan ini kan lagi nunggu nih kita formula barunya. Kemarin sih udah ada tuh sampelnya, kita udah coba. Bagus loh Pak gitu. Jadi nanti sabar ya teman-teman, mudah-mudahan cepet gitu. Ini banyak ditunggu-tunggu nih Kak Yunia, DM yang masuk ke Instagram ini Melagard Ya, kapan adanya sih? banyak yang di Shopee juga, Iya. yang di e-commerce kapan ya Melagard pasien-pasien juga. Soalnya Melagard tuh kan sunblock tapi dia berwarna kayak foundation. Jadi Iya, sekarang tuh iya. dia kalau kena air tuh nggak bagus loh, nempel gitu. Waterproof. Waterproof. Oke. Jadi kalau buat yang suka make upan tuh kayak aku tuh itu rekomen banget karena udah warnanya sesuai sama, nanti kan ada 3 warna. Iya. Ada 3 tone warna. Nanti tunggu ya, mudah-mudahan cepet
Ditunggu banget nih kayaknya sama sahabat Linesian di sini, karena bukan hanya sahabat Linesian ya, mungkin orang-orang yang tahu tentang Melagat ini ya. banyak. Apa sih arti tentang Melagat? Karena kita udah ngasih spill nih, kita bakal ada produk baru nih, ternyata Melagat bentar lagi muncul nih. Dan semoga aja nanti di bulan depan ini setelah ada Melagat kita bisa bagi-bagi giveaway ya untuk produk untuk Melagat ya. Ya boleh. Nanti kita coba minta ke Dokter David ya. Boleh nggak dibuat Kalau giveaway ini? sekarang kan nunggu Melagat pakai Iya. Sunny Shield dulu Pak, Iya, gitu. betul. Jadi Apalagi sekarang lagi matahari kan, lagi panas terik juga. Sunny Shield dulu ya kawan-kawan. Gitu. Boleh pakai Sunny Shield juga ya. Sunny Shield ini Boleh. kan setara 30 ya Iya, SPF-nya ya. SPF-nya 30. Jadi dia sunscreen gitu. Memang kalau sunscreen kan cenderung buat di dalam ruangan. Jadi buat Oke. teman-teman kan memang banyak juga yang di indoor ya gitu. Nanti sabar ya, mudah-mudahan Melagatnya cepet keluar. Kalau sekarang pakai dulu itu bisa Pak, pakai apa? Yang Sprout itu facial mist itu kan juga bisa buat kalau kita reapply sunscreen kan, kalau sunscreen kan bentuknya krim. Kalau kita pakai makeup pakai itu aja. Oh, pakai glow facial mist itu bisa. Bisa, Oh, gitu. oke. Nah, ini sebuah skincare hacks juga ya. Jadi sahabat Lensa jangan kemana-mana. Yang belum pada gabung, ayo cepat bergabung. Ajak temannya, saudaranya buat nonton live ini. Karena di akhir acara nanti kita bakal ngumumin nih. Dan tentunya mendapatkan hadiah dari kita. Di antaranya ada free voucher facial treatment nih. Gratis-gratis, cuma-cuma kita ngasih free voucher gratis facial setiap minggunya. Itu pemenangnya satu orang senilai 166.000. Ada free comforting body lotion. Ini Oh, ya. comforting body lotion yang baru launching juga. Ini juga banyak yang cocok Pak. Banyak yang Banyak cocok yang kan. beli Nah, ini juga. kita bagi-bagi gratis hari ini. Kebangetan kalau mereka Karena pada yang ikutan. pada suka tone up tuh kayak aku suka tone up kan, body lotionan. Nah ini tuh tone up. Jadi warnanya cerah, lebih Oke. mencerahkan. Jadi nggak usah jasa-jasip ya. Nggak usah ya, mending di sini aja ya. Nggak ada. Jasa-jasip. Oke, dan ada gift potongan voucher itu senilai Rp50.000 untuk potongan treatment. Nah, ini kurang baik apa nih Linesian selalu bagi-bagi hadiah tiap minggunya buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi obrolan yang kita tunggu-tunggu di siang ini ya. Oke, ini kita akan bahas dulu nih sesi pertama untuk kebutuhan dasar kulit kita nih untuk siang dan malam. Mungkin sahabat Linesian atau teman-teman semua ini perlu diedukasi. Nggak usah panjang-panjang sih, kayaknya yang pasti-pasti aja, karena mungkin zaman sekarang kita nggak mau bertele-tele ya Iya. dalam pemakaian skincare tuh ya. Benar. Cuman memang masih ada beberapa kondisi tuh mereka masih ada mungkin kurang tepat cara pemakaiannya, mungkin bisa diluruskan ya hari ini ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Nah, ini secara medis atau secara farmasi apoteker ini apa sih sebenarnya perbedaan paling mendasar antara kebutuhan kulit kita di siang hari dan malam hari ini? Beda Pak. Ya. Jadi kalau misalnya untuk siang hari ini kan skincare siang hari itu fungsinya buat defense, jadi buat protection. Kayak tadi kita udah bahas tuh Melagat. Iya. Nah, Melagat itu kan sunblock ya, karena kan kita kalau keluar ada radikal bebas, ada sinar UV. Nah, sinar UV ini yang bikin melanin meningkat. Nah, kita kan nggak mau tuh ya jadi flek-flek hitam gitu. Nah, itu fungsinya dari skincare di siang hari itu lebih ke proteksi. Apalagi kayak sunscreen. Terus ada juga kan kalau siang hari itu suhunya lebih tinggi dibanding malam hari. Dan juga akan menghasilkan kayak kelenjar minyak gitu, sebum kayak gitu. Nah, itu fungsinya. Dan itu juga skincare di siang hari itu untuk mencegah terlalu berminyak gitu. Atau suhu panas juga bisa bikin kita jadi kulit kita kering. Nah, fungsinya skincare di siang hari itu untuk menghidrasi kulit kita. Menghidrasi kenapa sih ujung akhirnya itu dari hidrasi adalah menjaga skin barrier kita, kulit kita. Kenapa skin barrier harus sehat? Karena biar bahan aktif yang kita pakai di skincare itu menyerap sempurna, jadi efek terapinya tercapai gitu. Jadi kan sayang Pak, kita udah pakai niacinamide misalnya bahan aktifnya, tapi skin barrier kitanya rusak, jadi efek terapinya kurang gitu. Iya, jadi nggak ya bahasa awamnya nggak menyerap ya jadinya ya, nggak nerep gitu bahasa Sundanya ya. Iya, jadi yang harusnya lebih cerah gitu, karena skin barrier kita rusak karena siang harinya kita salah pakai skincare, akhirnya yang efek yang kita inginkan dari bahan aktif tertentu itu nggak tercapai. Ya satu itu kalau yang siang hari. Terus bedanya sama yang skincare malam hari. Kalau skincare malam hari itu sifatnya adalah regeneration. Jadi nutrisi ya lebih. Karena kan kalau kulit kita itu Pak ternyata setelah dibaca-baca, setelah saya baca kemarin, kulit kita tuh repairnya itu dari jam 11 sampai jam 3 pagi atau jam 2 pagi. Jadi kan kita tidur harusnya di atas 6 jam ya, nggak boleh kurang dari 6 jam. Berarti nggak boleh begadang dong ya? Kalau enggak akan meregenerasi kulitnya. Iya, betul. Nah, itu kan. Jadi si kulitnya nggak istirahat. Sedangkan terus kalau malam hari itu si sel darah kita itu akan lebih banyak ke kulit. Jadi itulah yang
Kalau kenapa malam itu buat nutrisi. Jadi si bahan aktif itu menyerap di malam hari lebih baik. Oh, pantesan kita kalau lagi rajin skincare pas bangun tidur ngerasa glowing, Nah ngerasa itu, cerah itu ya. gitu Pak, gitu. Terus jadi makanya jangan malas, apalagi terutama buat kita ya Pak, kan kita kerja pulang ke rumah tuh harus dibersihin Pak Iya, wajahnya. double cleansing, Double triple cleansing. cleansing. Karena kalau nggak double cleansing kan itu kita menyumbat Iya, pori-pori. bener banget. Kalau misalnya yang perempuan pakai make up, pagi make upan, nempel. Kalau yang cowok juga, Pak, kan ada debu ya, gitu. Iya, debu. Belum buat motor-motoran. Iya. Nah, kita pergi keluar aja pasti nempel debu kan ya. Iya, nah itu kan bisa menyumbat pori. Makanya nyampe rumah, bisa pulang malam nih, nyampe rumah langsung bersihin muka sebelum ke kasur gitu ya. Itu harus udah dalam keadaan bersih si wajahnya. Yang udah otomatis kan kita pakai cleanser, itu ya udah basic skincare lah. Nah, kalau kita pakai night cream yang ada bahan aktifnya, jangan lupa gitu, itu dipakainya malam. Dan biasanya bahan aktif malam itu mengandung bahan aktif yang regeneration. Jadi regeneration itu dia itu nggak bisa dipakai siang karena sifatnya sensitif terhadap UV ya, terhadap matahari. Paham. Jadi harus dipakainya malam. Malam Makanya jangan hari. ketuker karena beda ininya, sifat dari bahan aktifnya Iya. gitu. Mungkin sekarang lebih informatif ya, setiap produk itu ada cara pemakaian dan segala Iya, macam, dan betul. misalnya ada tuh untuk night, untuk day-nya kayak gitu ya. Iya. Di namanya biasanya ada, lebih gampang sih. Mm-mm. Jangan sampai ketukar karena peruntukannya beda Iya, ya. betul. Untuk malam hari untuk regenerasi kulit, Iya. untuk pelindungan UV, untuk yang siang-siang hari. Untuk gitu ya. prepare. Dan ini sebenarnya Kak Yuni menjawab semua pertanyaan nih Hmm. ketika orang-orang atau misalkan orang-orang awam nih seperti saya yang mengeluh, saya pakai skincare A, pakai skincare B, saya sudah treatment A, treatment B, tapi nggak ada perubahan. Ternyata kan dari pola hidup dan pola cara pakai skincare itu sendiri belum tepat. Seperti Iya. tadi, kita nggak boleh loh nggak tidur gitu ya, sampai nggak tidur Nggak karena boleh. nggak akan meregenerasi kulitnya Iya, ya kan. karena produksi hormon untuk regenerasi itu di malam hari, Pak. Jadi Gitu. percuma banget ya beli Iya. skincare mahal-mahal, Iya. apalagi skincare impor, Iya, tapi dan- IG-nya sering begadang. Dan harus sabar, Pak. Jadi kalau Iya. pakai skincare itu nggak kayak obat. Iya benar. Jadi karena regenerasi kulit kita aja udah 28 Mm-mm. hari, makanya kita pakai skincare itu di atas 1 bulan baru kelihatan hasilnya gitu. Karena kulit aja regenerasinya di 28 hari, makanya kita juga pemakaian skincare itu nggak bisa instan. Jadi memang harus konsisten. Di 28 hari ya? Iya, Kenapa kulit nggak di mati. bulan 30 hari aja sih? Itu kan ini alami dari kulit kita. Itu kayak kuota. Iya bisa milih. Kayak kuota ya. 28 hari, kenapa ya 30 hari ya? Kagok ya. Ya saya pernah dengar sih ini 28 hari ya teman-teman. Ini langsung pertanyaan selanjutnya nih, karena pertanyaan tadi tuh nggak boleh kebalik. Skincare malam sama siang udah kejawab juga nih. Iya. Jelas nggak boleh kebalik karena peruntukannya beda. Mm-mm. Nah ini tuh pertanyaan dari aku nih. Ini kita jujur-jujuran aja nih. Kalau kita lagi capek nih ya, kayak kita kerja seharian kan capek banget nih. Atau aktivitas seharian, apalagi kita ada kegiatan tambahan, lembur atau apalah. Kadang kan godaan langsung buat tidur tanpa skincarean atau bahkan nih tanpa cuci muka. Nah apa dampaknya pada kulit seseorang punya kebiasaan skip skincare malam hari? Nah, bahaya. Aku sih bahaya. Saya pernah ngalamin ya, Pak. Kalau aku lagi malas cuci muka, regenerasi sel kulit itu terganggu. Iya, Karena kan iya, sel iya. kulit mati kita itu kan turnover-nya itu di 28 hari. Jadi kita udah pakai make up, Iya, udah iya, gitu iya. sel kulit mati kita juga nggak turnover. Jadi kan mau kulit kita lebih baik Iya. atau gimana gitu. Karena kan akhirnya jadi ujung-ujungnya tuh skin barrier kita tuh jadi keganggu, Pak. Nah, Akhirnya jadinya kalau misalnya kita males skip atau skip ngebersihin, akhirnya tuh kotoran-kotoran di wajah tuh numpuk, akhirnya bikin kita kusam. Secara nggak sadar tuh sebetulnya yang bikin kusam itu adalah kita males ngebersihin wajah. Kayak gitu. beserta cara membersihkan wajah kan harus tahu Harus juga tahu ya. juga, betul. Pertama misal kita kan kalau yang bermake up bisa pakai make up remover, udah gitu pakai sabun facial wash, udah gitu dikeringkan, bisa langsung pakai toner, karena toner itu fungsinya untuk mempersiapkan kulit kita menerima bahan aktif selanjutnya. Kadang-kadang suka di skip juga tuh toner. Saya kadang-kadang suka nge-skip toner kayak aduh pengen cepat pakai serum sama krim malam, padahal itu penting juga ya, penting part yang juga, penting juga karena ya. buat mengkalmingkan setelah pakai sabun gitu loh, Pak. Nah baru udah gitu pakai jenis sediaan yang cair dulu, misalnya serum kayak gitu. Udah serum baru pakai yang sifatnya yang krim, night cream kayak gitu. Oke, dari yang paling cair dulu urutannya sampai ke paling padat. Jadi kita pakai yang cair-cair dulu, terus facial wash, toner, serum, baru ke yang padat, krim malam. Iya, terus kan karena kalau pagi atau siang hari itu kita tuh akumulasi dari radikal bebas tuh, Pak, sinar UV itu kan menyebabkan radikal bebas kan. Jadi terakumulasi, nah itu kan malam itu harus dinetralkan sama kita.
Nah, dinetralkannya itu dengan apa? Dengan pembersihan wajah yang betul dan selanjutnya pakai skincare yang sesuai sama kulit kita. Oke, Jadi harus paham. dinetralin. Dan netralinnya itu dengan apa sih? Pas malam kita harus bersihin wajah Iya, gitu. bersihin wajah dan lupa pakai toner Dan ya pakai teman-teman ya. toner, serum gitu. Oke, nah ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku kepikiran nih kayak masih banyak loh nemuin kasus-kasus ya, ada wanita atau ibu-ibu lah umurannya itu mukanya tuh kayak, maaf nih ya, kayak mungkin fleknya banyak Ya, dan banyak. mungkin Lebih, lebih iya, ke Kak. kelihatannya lebih ke gosong gitu mukanya. Iya. Dan katanya tuh sebelumnya kulitnya bersih-bersih aja. Itu Iya. kenapa tuh? Penggunaannya atau misalkan dari bahannya yang terlalu bahaya atau gimana tuh? Iya Kak, ternyata main juga di IG aku tuh keluar tuh muncul Iya. tiba-tiba ada ibu-ibu dia tinggalnya tuh di pesisir pantai. Ah, Udah mah dia di pesisir pantai kan lebih panas ya Iya, dibandingin iya, di iya. kita yang di Bandung gitu. heeh. Ternyata dia terus tiba-tiba setelah pakai krim si kulit wajahnya tuh hitam-hitam di kanan, kiri sama di dahi. Ternyata usut punya usut, beliaunya sendiri yang bilang si bahan aktifnya seperti si krimnya itu ternyata kayaknya mengandung bahan merkuri gitu. Ini kita masih nemuin ya zaman Nah. sekarang merkuri ya. Karena kan kalau yang bahan-bahan obat itu nggak bisa kita beli sembarangan Pak. Kalau misalnya kita mau pakai krim nih, kita ada bahan obatnya itu kan berarti merkuri udah nggak boleh. Kalau Udah misalnya nggak boleh lah ya, itu kalau bisa di. hidrokinon itu masih boleh, tapi kan itu sesuai sama resep Betul. racikan dokter ya Iya. gitu. Nah ini tuh kayaknya mengandung merkuri karena efek sampingnya itu jelas banget itu kayaknya merkuri. Terus dia sampai stres banget kalau ngelihatnya sampai nangis ya gitu karena kan mukanya sampai gosong gitu. Nah jadi sarannya jangan sampai kita beli produk tanpa kayak apa ya, tanpa melihat si kemasan luarnya. Betul. Jadi harus ada yang BPOM-nya. Kayak kita kan semua terdaftar di BPOM. Ini bisa dicek di barcode-nya ya gitu. Ada di sini ya teman-teman Ada. ya. Ada. Nah, kalau misalnya itu mungkin ibunya itu beli kemungkinan tidak ber-BPOM gitu dan mungkin atau gimana gitu. Itu efek apa sih? Wajahnya jelas banget itu merkuri gitu kan. Berarti Efek itu samping efeknya nggak perlu nunggu lama-lama ya. Soalnya tuh kebanyakan orang bilang tuh kayak kemarin kulit saya bersih tiba-tiba Iya. seperti ini katanya. Mungkin pas pada saat itu bekerja nih. Tapi pada saat sudah jenuh kulitnya kan Iya. kita kan kulit manusia ada masa jenuhnya kan Iya. untuk pemakaian krim kan. Sudah tidak bereaksi malah jadi efek Terus sampingnya ya. pas Ngeri kemarin banget. ngeliat dia malah berobat atau entah gimana dia pakai produk apa lagi, terus ngeliat lagi si kulitnya tuh mengelupas Pak gitu. Jadi sebaiknya sih kalau misalnya kayak itu mengelupas kan artinya eksfoliasi. Eksfoliasi kan ada dua, ada fisikal sama kimia. Berarti kan kalau beliau mungkin pakai yang kimia ya karena kan harus mengelupas gitu kan. Iya. Nah itu tuh harus di bawah pengawasan dokter. Nah, Itu aku nggak eksfoliasi bisa Tapi kan sembarangan kalau eksfoliasi ya. kayak peeling kayak gitu itu harus di bawah pengawasan dokter betul karena banget. kalau misalnya belum bisa ke dokter nih, belum bisa perawatan treatment ke klinik gitu misalnya ke tempat kita misal ya udah eksfoliasi ringan aja, misalnya pakai eksfoliasi fisika, beli sabun kita kan ini ada berasnya, ini eksfoliasi juga loh. Iya benar di facial foam ini ya ada berasnya ya. Ini bisa eksfoliasi kulit juga nih. Jadi kalau yang karena kan memang kita butuh regenerasi kulit kan, Iya. karena biar sel kulit mati kita tuh turnover. Nah bisa pakai ini Pak, kalau aku sih pakai ini. Kalau aku kan sensitif pakai ini aja, aku kalau terlalu sering bisa jadi kering. Nah ini buat teman-teman yang kalau eksfoliasi hati-hati ya gitu, karena takutnya malah jadi kayak ibu itu. Terus dia udah kena merkuri, terus eksfoliasi, kayaknya nggak tahu eksfoliasinya di bawah pengawasan dokter atau gimana. Jadi makin tipis lagi tuh. Aduh ngeri banget. Makanya aduh bahaya, takut terus kena matahari lebih. Kemarin tuh ngelihat di videonya sampai merah Pak. Udah iya ini tuh. hitam-hitam, ini Iya, sekelilingnya merah. Iya, aduh ya ampun. Makanya jadi buat teman-teman kalau hati-hati kalau beli produk, terus kalau misalnya eksfoliasi itu harus di bawah pengawasan dokter, jadi harus ke klinik gitu. Kalau misalnya beli yang bebas, itu kan ada cara pakainya, jangan sampai salah gitu. Karena sudah seharusnya kita teredukasi ya sebelum kita menggunakan krim aba-aba dan lain-lain. Apalagi di era digitalisasi sekarang gitu. Kayaknya info-info udah banyak. Udah banyak info-info dan kita wajib loh menanyakan ini ada BPOM-nya nggak? Kalau nggak ada BPOM-nya, ini resep harus keluar dari dokter loh. Gitu, yang resmi gitu ya kliniknya. Karena racikan itu kan nggak bisa dijual bebas juga gitu ya. Itu ada regulasinya tersendiri seperti itu. Dan jadi, harus ada resep dari dokternya. Betul. Padahal nih Bu Kayu nih ya, konsultasi nggak mahal banget kok, nggak mahal. Apalagi di klinik clinician buat teman-teman yang datang ke sini cuma 50.000 aja konsultasi Bu Yuni. Tuh kan, 50.000 aja.
Udah gitu dokter kita expert banget kan. Betul, ketemu sama Anti-aging. Dokter David Avandijaya, ketemu sama Dokter Tessa di Hmm. sini, dan itu cuma 50.000 aja, Iya. kalian udah bisa dapetin segudang edukasi dari dokter. Terus dokter juga suka ngasih tahu makannya ini ya, vitaminnya Iya, ini ya, bener, gitu bener. loh. Enak loh malah kalau Bener Bapak datang ke banget, sini, iya. nanti diedukasi sama dokter dari krimnya, cara pakai krimnya, Iya. obat-obat minumnya gitu. Betul. Kalau misalkan belum bisa nih untuk beli vitamin apa segala macam, itu dokter pasti ngarahin nih, untuk Iya. yang di rumah bisa apa nih yang kita makan atau kita minum buat asupan nutrisi untuk kulit kita. Jadi nggak usah sedih, jangan takut mahal, datang dulu aja ke klinik utama Linesian ya. Ini di Kota Bandung kita teman-teman ya. Oke nih, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, sesi selanjutnya ini kita fokusnya ke produk nih ya. Produk skincare yang proteksinya untuk siang hari ini. Nah, ini kita tanya aja nih langsung sama apoteker ini yang untuk memformulasikan produk-produk Indonesia ini, apa aja nih produk skincare yang wajib di pagi hari yang nggak boleh dikomplain atau dilewati sama sekali. Mungkin kita bahas yang siang-siang dulu, pagi-pagi dulu nih. Iya, sebelum berangkat kerja nih, POV-nya nih. POV-nya. Yang wajib banget. Aku juga ini kita ngobrol ya. Iya. Pernah lihat video gitu di Instagram ada perempuan tapi kayaknya usianya udah 50 tahun ke atas, tapi kulitnya bagus banget. Ini yang ini apa yang kakak yang gitu loh, yang kau ini pakai apa ya gitu. Oh, tapi dia kulitnya bagus banget. Jadi kan ada ibu-ibu nih. Oh iya Terus iya. Ada yang nanya-nanya kan, kakak pakai produknya apa aja. Tapi dia kelihatan ya usianya udah di atas 50 lah, tapi kulitnya bagus gitu kan. Terus dia jawab yang penting tuh pokoknya sunscreen. Nah itu tuh emang bener banget gitu. Jadi yang nggak boleh skip banget di pagi hari itu, pertama kan kita kalau misalnya kita bangun tidur, kita kan ada sisa skincare tadi malam, kita bisa pakai sabun, tapi sedikit aja ya sabunnya, cukup satu biji jagung aja, nggak boleh banyak-banyak, karena kalau kelebihan pun itu si kulit juga terlalu over too much nggak baik gitu. Nah, jadi yang banyak, maaf dipotong nih, aku juga masih salah nih. Sebenarnya pakai sabun tuh terlalu banyak jadi bikin kering juga, padahal sedikit juga cukup ya. Cukup. Nggak harus berbusa banget kan? Enggak, jadi sebenarnya iya sih. Jadi yang penting itu yang satu biji jagung aja cukup, dan malah hemat kayak gitu ya. Iya sih, kayaknya nggak perlu banyak-banyak Pak, apalagi sabun kita. Iya betul. Kecil-kecil sampai rawit. Iya. Banyak sedikit banget. aja ya. Sedikit aja udah. Jadi sebenarnya ini kita brainwash aja nih, nggak selalu yang berbusa dan banyak itu bikin bersih muka, enggak. Ya, apalagi sebenarnya sekarang mungkin yang aku lihat tuh yang terlalu berbusa malah bikin kering ya. Iya, karena kandungan SLA. Justru yang bagus yang mungkin menurut saya yang agak bagus itu yang ada yang lebih banyak moisturize-nya, yang nggak terlalu banyak busanya. Itu bikin lembab wajah, jadi nggak bikin kaku kalau habis cuci muka. Nah, produk kita tuh nggak bikin kaku, udah cuci muka pakai sabun kita tuh nggak kaku loh Pak gitu. Jadi udah itu, jangan skip cuci muka pakai sabun. Udah gitu, lanjutannya tuh pakai toner bisa atau pakai serum bisa yang pagi hari. Dan jangan skip sunscreen atau sunblock. Yang produk pagi pokoknya yang paling penting tuh itu gitu. Dan sama moisturizer. Jadi sebelum kan moisturizernya ada di serum tuh Pak. Nah itu bisa. Jadi ceramide itu bagus loh Pak, ceramide itu buat kan kalau kita pengen nggak cepet tua tuh kulit harus tetap lembab ya, moist gitu. Karena kalau misalnya kulit kita kering itu akan lebih cepat keriput di gitu. Terus smile line di sini ya. Ya. Itu kita harus investasi dari usia muda, itu jangan lupa pakai moisturizer. Investasi itu bukan hanya di emas atau uang dan lain-lain, tapi di kulit paling penting. Soalnya kalau kulit itu harus dari muda, nggak bisa. Kita bisa udah umur 40 baru. Betul. Harus dari muda. Semua perawatan yang kita rekomendasikan, apalagi dokter rekomendasikan ya, atau dari iklan-iklan yang bertebaran nih tentang skincare atau tentang perawatan muka, injeksi apa. Karena itu sebuah investasi. Karena apa? Karena sebelum terlambat dan sebelum menjadi kerut permanen, bener nggak sih? Betul. Jadi dari umur 20-an juga sudah boleh untuk berinvestasi kulit ya. Betul Pak, sama sekarang tuh kan tadi tuh yang merkuri tadi kan dia pengen putih tuh. Sekarang tuh udah nggak zaman lagi kulit tuh harus putih, pucat kayak gitu, enggak. Yang penting itu sehat. Jadi kulitnya tetap terhidrasi, moist meskipun warna kulitnya nggak putih. Yang penting ini sehat, terawat gitu. Betul, bahasa Gen Z-nya sehat, plumpy, glowing, terus ya gitulah pokoknya warna kulit udah nggak masalah sekarang. Yang penting sehat. Sehat, kulitnya kelihatan sehat, cerah seukuran kulitnya gitu ya. Iya, masih sesuai aja. Iya, nggak kering kulitnya. Kalau misalnya cerah, tapi memang cerahnya nggak dipaksakan, itu lebih bagus Pak, gitu kan. Jadi emang alami. Iya, dan bukan cerah pucat ya. Iya betul.
gitu. Yang ada tuh bukan hitam tapi kusam karena malas cuci muka, malas ngebersihin. Betul. Nah, Gitu. itu nggak boleh males-males ya. Sekarang kan makin canggih juga tuh skincare cleansing tuh, bahkan sampai deep cleansing gitu. Yang minimal cuci muka lah ya gitu ya. Tapi kalau ada make up buat perempuan, itu wajib banget buat double cleansing. Seenggaknya pakai matte cleanser atau kan micellar water yang lebih ringan. Contoh nih Pak, kayak aku kan makeup, pakailah deep cleansing ya. Tapi ada kandungan bahan aktifnya tuh yang bisa mencerahkan. Di aku malah kering. Jadi karena emang beda-beda tiap kulit gitu. Saya kering sih kulitnya ini. Jadi jangan terlalu banyak pakai produk ternyata. Jadi memang yang penting kulitnya bersih dengan sabun, malah aman gitu. Jadi memang pilih-pilih juga, hati-hati juga. Ya, jangan terlalu banyak bahan aktif juga, bisa malah bikin kulit jadi kering. Nah sekarang aku lagi kering nih Pak, karena aku skip bahan aktif yang terlalu banyak gitu loh. Gitu, jadi udah pembersihan wajah jangan terlalu kita yang ini pengen ada yang eksfoliasi lagi, enggak. Jadi sewajarnya aja, terus tidur harus normal kayak gitu. Juga harus normal, makan makanan sehat, sehat lima sempurna, itu merugi banget kulit kan ya. Nggak boleh terlalu banyak gula ya, kalau kata Dr. David. Nggak boleh stres. Nggak boleh stres, nggak boleh begadang ya. Tidur yang cukup ya nggak sih? Itu bukan ke kulit wajah doang ya, ke semuanya kayak berpengaruh ya. Gitu. Harus makan teratur, jangan sampai pucat, sangkanya ini putih kulitnya, taunya pucat dia kurang darah. Jangan. Oke, itu untuk pagi hari ya, kita review lagi ya. Yang jangan lupa untuk tetap pakai facial wash-nya. Habis pakai facial wash, sebelum menggunakan krim atau serumnya, gunakan toner. Lalu boleh pakai serum ya, kalau jika ada ya, serum atau pelembab dan krim yang ada mengandung moisturizernya, langsung boleh pakai day creamnya atau sunblock itu wajib banget siang hari. 80% penuaan itu ternyata dari sinar UV loh. Sekarang makin parah loh ya sinar UV ini. Oke, ada pertanyaan ya? Ada. Kelihatan notif di layarnya ya. Oke. Dari kalau Vivin, kalau di umur 40-an jenis kulit kering yang paling utama untuk skin barrier itu bahan aktif apa ya? Boleh. Kalau yang 40 tahun ke atas sama. Jadi harus ada yang mengandung ceramide-nya. Kalau misalnya milih-milih nih ya, ada yang kandungan ceramide-nya bisa. Terus kalau misalnya moisturizer tuh ceramide, vitamin E itu bisa. Kalau vitamin C kan itu buat regenerasi ya, antioksidan. Jadi bisa cari yang menghidrasi itu ada yang kandungan ceramide-nya. Di produk kita tuh ada yang kandungan ceramide-nya itu di Intensive Day Cream, Night Cream itu ada kandungan ceramide-nya Pak. Udah lengkap di kita. Lengkap banget, kebangetan kalau sampai nggak tahu ya, apalagi yang udah pernah pakai produknya skincare-nya Linesian itu bisa dicek di seluruh e-commerce. Di situ semua kita ada menyantumkan ingredients dan deskripsinya ya. Di situ ada semua ya mungkin, dan video-video juga boleh ditonton. Itu ada cara pakai dan lain-lainnya. Terima kasih Kak Pipit ya, semoga beruntung nih dapat hadiahnya yang bagus nih hari ini. Oke, kita masih lanjut bahas tentang siang nih. Nah, ini boleh disebutkan nggak tips dikit aja cara reapply sunscreen nih? Karena kan harus reapply ya setiap berapa? 4 jam sekali kah atau berapa? Kalau sunscreen itu, kalau misalnya lagi di outdoor nih, 3 jam sekali, Pak. Tapi kalau lagi suka outdooran tuh kayak naik gunung kan lagi FOMO tuh ya, tektokan naik gunung atau misalnya ke Curug atau kemana, itu harus tiap 3 jam. Kalau misalnya pakai make up, kan nggak mau luntur nih make upnya, pakai sunscreen yang semprot. Oh, sunscreen spray ya? Sunscreen spray itu ada kan ya Pak, macam-macam berbagai merek. Kalau di kita adanya Glow Facial Mist, ini juga bisa buat reapply. Wangi bisa lagi ya gitu. Kan. Jadi ini berapa kali sekali kalau Glow Facial Mist kita? Kalau kita tiap 3 jam sekali. Oh, 3 jam sekali. Oke. Kalau misal produk lain juga ada. Itu wangi ya? Iya, seger kan udahnya. Wangi bunga sakura bukan sih? Saya sebenarnya belum pernah ngerasain wangi bunga sakura, saya belum pernah ke sana. Di rumahnya ada. Oh, ada. Yang pohon itu tuh dibilangnya bunga sakura. Oh, gitu. Yang bunga tahu. Pohon yang ada berbunga. Iya, bagus loh itu. Iya, bagus. Yang jauh-jauh ke Jepang ya, kita ada di Bandung. Oh, jadi kalau setelah apply sunscreen tuh boleh pakai disuruh sama Glow Facial Mist ini? Bisa, itu bisa di-apply tiap 3 jam. Kalau misalnya yang nggak pakai make up, kan dia bisa langsung pakai sunblock atau sunscreen tuh. Itu bisa tiap 3 jam juga sih sama. Jadi kan dia nggak usah menghapus make upnya ya, gitu kan. Jadi udah langsung aja pakai, bisa gitu.
Simple banget ya, jadi Hmm. teman-temannya nggak usah pakai A, I, U, E, O, udah ini Hmm. pakai apply sunscreen. Kalau bisa Hmm. pakai sunscreen. Kalau enggak bisa pakai langsung Glow Facial Mist-nya Laneige, ada di e-commerce kesayangan Anda. Pilih aja diskon yang paling banyak mana, silahkan di check out ya. Itu lagi banyak diskon kan, Mbak? Iyalah, banget. Ini kita lagi apa sih, banyak program nih karena sebentar lagi menjelang tengah tahun, kerasa banget ya. Iya ya. Bakal banyak program-program nih diskon buat program-program skincare promonya. Oke, selanjutnya ini kita udah siang ya. Teman-teman, aku mau ngasih tips nih. Kita kan tadi ngasih materi ini dari Kayuni ya. Di akhir acara kita bakal ngasih pertanyaan dan bahan-bahan knowledge itu dari apa yang kita bahas. Jadi mohon diperhatikan ya. Tadi kita udah bahas tentang skincare siang nih ya. Yang penting apa aja. Sekarang yang giliran malamnya nih. Ya, Boleh jadi kalau nih. yang malam itu kan fungsinya yang regenerasi. Mm-mm. Yang regenerasi itu kayak retinol. Tapi kan kalau retinol itu nggak bisa dipakai di siang hari karena dia tuh fotosensitif. Malah kalau kena matahari malah beresiko gitu kan, malah jadi tidak ada efeknya. Jadi yang sifatnya kalau malam hari itu bisa tuh retinol nggak apa-apa yang ada kandungan retinolnya. Tapi dosisnya harus diperhatikan ya. Karena kalau retinol itu kan harus dari dosis rendah dulu gitu kan. Atau misalnya ada misalnya krim racikan dari dokter, biasanya itu di malam dipakainya karena kan fungsinya untuk mencerahkan kayak gitu. Lalu ada juga tuh yang sekarang lagi happening tuh pakai tranexamid acid, Pak. Jadi itu buat menghilangkan flek-flek dan hiperpigmentasi kayak gitu. Terus ada juga nih di malam hari, biasa sih siang juga sebenarnya niacinamide juga dia buat pencerah gitu. Gitu. Atau misalnya apa arbutin, dia turunan haki yang stabil di siang hari bisa sih itu juga. Tapi itu lebih, kalau arbitrin lebih ringan ya? Lebih ringan. Jadi kalau malam itu biasanya buat sintesis kolagen dan keelastisan kulit. Jadi emang bener krim mom itu harusnya yang rich sama bahan aktif karena kan kita nerima si kulit kita tuh emang siap nerima bahan aktif itu di malam hari itu lebih maksimal gitu. Jadi kalau misalnya pakai bahan aktif yang rich di malam hari itu direkomendasikan gitu karena kulit juga dalam kondisi sedang istirahat gitu. Nah ini ada bahasanya Gen Z yang bahas zaman sekarang ini untuk apa sih? Pemakaian malam tuh bahkan lebih banyak daripada penggunaan skincare siang-siang. Apa sih layer-layer kayak gitu, skincare layer itu boleh nggak sih? Boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting harus disesuaikan aja, Pak. Misal kayak ada yang nggak boleh digabung tuh. Nih, aku tuh yang nggak boleh digabung kayak contohnya tuh vitamin C sama retinol itu nggak boleh digabung. Gitu karena dia pH-nya berbeda. Jadi pada saat digabung salah satu efeknya tidak akan maksimal kayak gitu. Atau bisa menyebabkan beruntusan atau misalkan kulitnya jadi kemerahan? Lebih kayak ke efek terapinya nggak akan maksimal. Oh, efek terapinya jadi percuma aja ya beli-beli. Saya mau skincare layering ini karena pengen kulitnya glowing banget apa segala macam. Padahal ada beberapa yang nggak cocok ya untuk jadi digabung. karena kan tiap bahan aktif tuh pH-nya beda-beda. Nah, pH retinol sama vitamin C itu beda, makanya digabung akan jadinya tidak maksimal sih gitu untuk hasilnya gitu. Kalau misalnya kayak niacinamide nih sama retinol boleh nggak? Boleh, tapi niacinamide-nya dipakainya pagi atau siang. Tapi retinolnya dipakainya malam gitu. Jadi ya gitu Kak, jadi harus lihat-lihat juga ya dari bahan aktifnya juga, harus disesuaikan juga nih. Yang dipakai malam sama pagi itu beda gitu. Kayak gitu. Oke, ini berarti malam juga banyak sebenarnya ya, kayak wajibnya seperti biasa sama facial wash, pakai toner dulu, terus pakai yang paling cair dulu nih, ada serum, dipakai serumnya gitu ya. Bahkan krim malam itu sampai ada 2 pun sama ya. Maksudnya dikasih jarak lah ya sampai menyerap-menyerap gitu ya. Kan kita suka lihat tuh kalau MUA pakai ini apa kipas. Iya bener. Jadi memang harus sampai menyerap. Biar menyerap dulu. Jadi kalau udah menyerap sempurna, baru kita layering pakai produk selanjutnya kayak gitu. Oke, nah ini kan biasanya kan orang tuh pengennya instan nih zaman sekarang, pengen instan banget beneran deh. Kalau kita cek HP admin ya, berapa lama kira-kira untuk sembuh katanya untuk jerawat, misalnya kondisinya jerawat, atau berapa lama kira-kira sembuh untuk flek segala macam. Itu kan tergantung ya, tergantung bagaimana, baik lagi nih dikembalikan kepada customernya, bagaimana cara pakainya, bagaimana gaya hidup dan lain-lain nih. Nah ini nggak apa nih dari versi Kayunia nih ya, berapa lama sih waktu ideal dibutuhkan untuk melihat apakah skincare rutin siang malam kita ini bekerja benar-benar efektif atau belumnya? Kalau misalnya kita pengen glowing gitu ya, sebenarnya seminggu juga udah kelihatan Pak. Dari seminggu ya biasanya udah kelihatan agak cerah agak ini ya, apa
moist. Moist. Kalau oke. yang kita pengen glowing itu kan identik dengan lembab, plumpy gitu. Nah itu kalau 7 hari itu sebenarnya udah kelihatan dengan pemakaian rutin ya, konsisten gitu. Seminggu, sebetulnya 1 minggu juga udah kelihatan. Tapi memang baiknya tuh karena regenerasi kulit 28 hari, di atas 1 bulan baru lebih kelihatan. Nah kalau yang buat flek hitam atau kerutan atau akne, itu harus sabar karena bisa 8 sampai 12 minggu. Oh, 8 sampai 12 minggu. Apa yang perlu bersabar ya? Karena Hmm. butuh pemulihan Kalau ya. yang flek sama yang acne Mm-mm. ya. Tapi kalau tadi pengen glowing itu tadi kan 7 hari juga sebenarnya udah kelihatan, tapi maksimalnya tuh di atas 1 bulan. Nah kalau yang acne atau flek itu di atas 2 bulan baru kelihatan. Harus sabar banget. Sabar ya. Karena kan memang kulitnya sedang kalau istilahnya kalau lagi sakit Pak gitu Iya, istilahnya. betul. Dia lagi Jadi berjerawat sama diobatin lagi dulu. lagi ada fleknya gitu. Jadi harus sabar karena memang siklus biologisnya seperti itu. Terutama ini Kak, kalau yang buat yang udah di atas 50 tahun, regenerasi sel kulit itu lebih lama lagi Pak, 80 hari. Jadi makanya kalau yang udah usia di atas 50 mungkin butuh perawatan lebih, bisa datang ke sini karena kan kita bisa Betul. pakai skin booster Yes. kayak gitu. Kita menyediakan seluruh fasilitas untuk menyelamatkan investasi kulit Anda. Lebih baik mencegah ya, Iya, bener kan, betul. daripada mengobati di hari tua nanti. Ya buktinya kan secara ilmiah, secara penelitian dan lain-lain itu lebih lama ya Iya, untuk memang jangka biologisnya waktunya. kalau yang sudah tua memang regenerasinya lebih Nah, lama. itu dia Jadi kalau makanya. misalnya pengen yang cepat nih, kan suka banyak yang nanya, pengen cepat, datang ke sini, nanti dibantu sama dokter buat kayak misalnya contoh ada skin booster, ada macam-macam ya gitu. Ada atau pakai alat nih, ada alat apa sama kayak treatment facial atau apa, datang aja ke sini nanti bisa dibantu. Betul Kebutuhannya banget. apa? Gitu. Iya, cuma 50.000 aja konsultasinya ya. Hmm. Oke, nah ini nyambung ke treatment tadi ya. Ada yang Ini lain? menarik banget nih. Kita ada di Laination Center nih ya. Kita ada di Laination bersama sahabat Laination semua. Bagaimana cara mengkombinasikan skincare rutin kita di rumah dengan misalkan facial treatment atau treatment-treatment lain di klinik utama Laination nih agar hasilnya bisa maksimal. Balik lagi harus ingat kalau pagi buat proteksi. Berarti harus ingat sunscreen kalau di rumah. Kalau kita mau keluar sunblock. Berarti kalau malam itu fungsinya buat repair atau regenerasi kulit. Boleh pakai yang sifatnya eksfoliator gitu kayak misalnya retinol itu boleh banget. Nggak apa-apa, tapi jangan sampai salah pakai gitu. Daripada kita beli yang abal-abal atau ini krim racikan tapi nggak puguh gitu ya kan tanpa resep itu nggak boleh banget. Paling nggak boleh ya beli obat apa krim racikan tanpa resep itu paling nggak boleh Diharamkan banget ya. Nggak boleh. Aduh, nggak Kita boleh. nggak tahu soalnya itu isinya apa. Iya, Tapi kalau iya, benar misalnya banget. kita berobat ke dokter kita tahu kan kebutuhan kulit kita di malam hari itu Ngeri banget apa. ya. Jadi skincare rumahan itu ya wajib ya yang mau kita pakai kita harus tahu ingredientsnya itu apa gitu. Boleh banget kita eksfoliasi boleh tapi kita harus tahu yang bahan eksfoliasinya itu apa gitu. Jangan sampai kita beli krim yang tanpa ada labelnya, tapi kalau misalnya krim racikan di bawah pengawasan dokter itu boleh banget kayak gitu. Iya, ini buat menjawab juga nih karena kalau yang kita lihat nih ya sehari-harinya teman-teman semua bahkan sahabat-sahabat insan semua ini datang cuma treatment doang tanpa mau membeli krim dan lain-lainnya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau emang menggunakan krim yang lain, cuman lebih baik sih agar mengkombinasikan yang lebih enak itu diwajibkan banget selain rajin perawatan, mau laser, mau injeksi skin booster, mau facial, tapi nggak pakai krim untuk maintenance kan percuma juga ya. Kayak Karena ini ya. kalau krim itu harus maintenance, harus konsisten. Iya, jadi saya udah facial nih bersih segala macam, tapi pakai krim apa? Enggak katanya. Saya nggak pakai krim, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, karena tetap harus dijaga kelembabannya. Betul banget. Jadi mencegah kekeringan ya. Kalau udah kering itu bisa keruh gitu kan. iya, jadi mungkin kita perlu mengedukasi juga ya buat sahabat Indonesia, buat teman-teman yang nonton khususnya. Jadi selain kita untuk rajin perawatan, emang bagus ya rajin perawatan, kulit kan dapat nutrisi apa segala macam. Tapi setelah itu di rumah kita nggak pakai apa-apa, ya kurang maksimal juga hasilnya. Jadi jangan pernah malu ketika datang ke klinik utama Indonesian. Kalau dapat promo nih, kayak banyak nih kayak happy hour banyak nih ngantri nih ya. Coba sekali-kali saya mau konsul dong sama dokternya biar tahu nih perjalanan atau journey-nya si skin kulit kita tuh kayak gimana. Dokter tuh nyaranin nih pakai krim ini nih buat maintenance di rumah gitu, betul lah. Ada tuh Pak yang kayak udah treatment tuh tapi si kulitnya tuh kayak nggak plumpy gitu. Itu kan tetap harus dibantu juga dari dalam atau misalnya dari pemakaian dari krimnya gitu. Mungkin kurang rich ingredient bahan aktifnya gitu. Jadi harus dilihat juga sih jadi perawatan aja juga kurang. Jadi kita harus treatment juga dari skincare yang kita di rumah gitu Pak.
Nah itu ya, pokoknya jangan pernah malu, konsultasi kita nggak mahal, dan bisa tanya juga ke customer service kami. Bagian Kak mau tanya juga boleh langsung nih, kira-kira Boleh. saya bagusnya pakai yang mana nih gitu kan, karena Gitu. kita menjual produk-produk OTC yang bisa dijual bebas, yang berbepom tentunya. Kalau kita tuh pakai bahan aktif regenerasi itu pakai baku ciol, Pak. Nah, ya Sifatnya bagusnya. itu ini lagi happening kan. Pesan. Langsung aja deh, Langsung aja. disuruh pakai yang mana Suruh nih, pakai Kak ini Yuni? boleh lihat di keranjang Shopee-nya. Kita ada sabun facial wash yang AHA yang normal. Itu bisa buat mencerahkan. Jadi nanti lihat ya facial wash normal. Mm-mm. Itu ada kandungan AHA-nya dia untuk mencerahkan. Lalu ada serumnya. Kalau yang yang recommended tuh serum anti aging Nouri Skin. Itu bahan aktifnya ada banyak banget sampai ada 7 bahan aktif. Itu bisa buat mencerahkan juga. Serum anti aging Nouri Skin, lalu yang selanjutnya ada intensive night sama intensive day. Intensive night itu tadi udah dijelasin ya, ada baku ciolnya, itu bisa buat regenerasi sel kulit juga, buat mencerahkan juga bisa. Terus ada ceramide-nya, jadi buat moisturizer juga. Jadi nanti dilihat di Shopee misalnya ya, atau bisa WA ke CS kita, ada intensive day, intensive night, itu udah itu yang direkomendasikan buat kulit kusam ya, biar lebih cerah gitu. Sama kata Fit Hayati, kalau misalnya dalam 1 bulan pemakaian produk atau terapi tidak ada perubahan, artinya nggak cocok ya. Tidak ada perubahan ya. Berarti bukan nggak cocok, tapi bahan aktifnya belum maksimal di kulit. Berarti harus coba konsultasi lagi ke dokter misal. Atau misalnya kita nih drugstore nih, kok ini nggak ada pencerahan? Ada nggak? Ada nggak tahapan yang salah dari pada saat kita pakai treatmentnya gitu? Maksudnya misalnya pas pulang kerja nggak cuci muka, pakai double cleansing, atau misalnya sabun kita nggak pakai sabun. Nah, coba pilih-pilih bahan aktif yang bisa mencerahkan gitu. Jadi nanti mungkin ada bahan aktif yang kurang maksimal, atau ada pemakaian krim atau kayak pembersihan wajah yang kurang kurang baik atau kurang betul gitu. Jadi harus dilihat lagi nih runtutan pemakaian skincare-nya gitu. Kayak harus ingat juga ya, pokoknya harus pakai skincare yang cair itu di awal gitu. Baru setelah skincare yang cair seperti serum, baru dilanjut pakai moisturizer yang sifatnya yang sediaannya jenisnya krim kayak gitu. Itu dari tahapan itu juga bisa gitu. Terus kalau pakai skincare itu harus menyerap dulu, baru di kayak layering dengan sediaan yang berikutnya kayak gitu ya. Boleh nanti misalnya mau WA nih kan ada CS ada beberapa, misalnya mau ke CS yang di apotek bisa, mau ke CS 1, 2, 3 ada gitu. Jadi bisa mau nanya-nanya dulu, misalnya mau konsultasi ke dokter juga bisa pakai lewat CS ya Bisa. gitu. Oke, dan kita punya WhatsApp group juga tuh buat gali informasi di sana. Ini nggak kerasa banget waktunya, Kak Yuni, kita mau quiz nih sekarang. Oh iya, quiz ya. Oke. Aku bantu baca ya, Kak Yuni ya. Ya. Quiz time ya di tanggal 19 Mei 2026. Ini kalau yang merhatiin pasti bisa jawab nih. Yang pertama, kenapa night cream tidak disarankan dipakai siang hari? Dijawab tadi ya. A. Karena mengandung bahan aktif yang sensitif dengan cahaya. Atau B. Karena bikin skincare pagi tidak bekerja. Kenapa night cream tidak disarankan untuk digunakan di siang hari? A. Karena mengandung bahan aktif yang sensitif akan cahaya. Atau B. Karena bikin skincare paginya itu nggak bekerja. Gampang banget ya. Gampang kalau dijelasin tadi ya. Udah, oke. Yang kedua, produk apa yang paling wajib dipakai di pagi hari? Ini gampang banget. A. Sunscreen. B. Sleeping mask. Aku boleh gak ikutan? Biar dapat hadiah. Skincare apa yang paling wajib banget nih dipakai di pagi hari? A. Sunscreen. Atau B. Sleeping mask. Ini enak banget. Kalau sleeping mask itu boleh buat tidur sih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi aku jarang pakai sleeping mask sampai pagi ya, karena ada krim malam. Udah? Oke, pinter banget ya. Yang ketiga, kebiasaan apa yang merusak regenerasi kulit? A. Begadang. B. Eksfoliasi. Kebiasaan apa yang biasanya merusak regenerasi kulit nih pada saat malam hari? Aku tambahin. A. Begadang. B. Eksfoliasi. Gampang banget lah, karena pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya seperti ujian ya, ujian apa yang dibawakan oleh narasumber gitu. Iya. Jadi
Harus dong, karena kita dapat ngasih hadiah loh. Hadiahnya nggak main-main loh Iya harganya. loh, comforting body lotion loh. Iya, Kan up hadiahnya loh, nggak jadi nggak usah main-main. just tip. Oh iya teman-teman, sambil menunggu jawaban, aku mau informasi ini, kita ada program podcast ya. Ada program podcast nih. Jadi stay tune ya. Iya Ini kita dong. udah running terus nih untuk ininya. Setelah kita tayang nih. Ada hadiah gak? Belum ya, nanti hadiahnya ada ya. Boleh. Nanti siap ya Kak Yunia jadi narasumber di atas, kita bahas kupas tuntas nih. Ya, tapi jangan serius ya. Skincare, apalah skincare berbahaya kayak gitu. Sebenarnya kita perlu banget loh menyadarkan seluruh masyarakat kayak, aduh, seperti ini loh cara membeli skincare, cara menggunakan Iya. skincare, nggak boleh FOMO dan lain-lain. Kayak Boleh gitu. nggak sih ngebahas kayak ada muka nih ini? Boleh lah, boleh. Asal muka kamu aja. Kan ini Pak, jadi misalnya ini kok popeng misalnya, nah itu pakai apa? Oh iya, ini kayak saya bopeng. Udah? Terus lagi hitam. Oh, oke. Nah ini ya kita mau sebelum kita mengumumkan siapa nih, karena Kak Raksa udah tepat jam 12 ya hari ini ya. Iya. Luar biasa banget ya insight dari Kak Yuni hari ini sebagai apoteker di sini. Jadi kesimpulannya, sahabat Linesian, kulit kita itu butuh perlindungan ekstra di siang hari untuk melindungi sinar UV matahari, untuk melindungi dari debu-debu dan lain-lain nih. Dan untuk pemulihannya serta nutrisi maksimalnya di malam hari. Rawat kulitmu 24 jam penuh untuk hasilnya maksimal. Nah, sekarang saatnya paling tunggu-tunggu, kita akan mengumumkan nih pemenang live giveaway hari ini untuk yang paling beruntung mendapatkan. Yang pertama, yang mendapatkan voucher 50.000 ada Veronica.Lala. Selamat untuk Kak Veronica.Lala mendapatkan voucher treatment potongan senilai Rp50.000. Yang kedua, selamat juga untuk Kak Pipit.Hayati mendapatkan gift voucher 50.000 potongan treatment ya. Yang ketiga ada Arpografi mendapatkan body lotion, comfort body lotion senilai sekian. Dan untuk Elvani Sandra selamat mendapatkan body lotion juga dari comfort body lotion dari Linesian. Nanti boleh ya diambil yang ini ya. Oke, dan ini grand prize-nya mendapatkan free facial secara cuma-cuma, yaitu Picture.id. Selamat mendapatkan free facial. Dan Ayuni, kita nggak bosan-bosan ingetin untuk pengambilan jangan lewat dari 2 minggu ya. 2 minggu, ingat ya, 2 jangan minggu. lewatin 2 minggu. Boleh dikit-dikit tapi jangan lewat-lewat banget lah. Nanti nggak berlaku, kan sayang ya. Kita udah kasih hadiah tapi nggak dipakai. Dan hadiah bisa bawa langsung ke sini, tinggal menunjukkan buktinya nih saya menang. Ada nanti ya di hasil live ini diumumkan. Dan kalau ada di luar kota untuk produk boleh dikirimkan, namun ongkir ditanggung pemenang. Kita nggak ada pajak tapi ongkir tanggung pemenang. Iya ya. Baik. Lumayan lah. Ya, lumayan. Terima kasih Kak Yuni untuk hari ini di Sama-sama, Selasa Budi. yang ceria ini. Ya. Dan semoga semoga apa yang dibawakan hari ini dan dikasih materinya Kak Yuni hari ini membawa manfaat bagi para Amin. sahabat Linesian Ya. dan kita semua ya untuk lebih pintar dan bijak lagi menggunakan dan membeli skincare Benar kayak banget. gitu ya. Mungkin ada kata-kata penutup sebagai tips dari Kak Yuni sekarang. Jadi sekarang tuh di line-nya tuh kalau kita mau beli skincare harus dilihat kemasannya. Jadi kita juga sebagai, sekarang kan informasi tuh udah banyak, jadi kita harus tahu ingredients apa sih yang kita butuhkan. Misalnya kulit kering, berarti kita lebih banyak butuh moisturizer. Atau misalnya kita kulit kusam, berarti ada pembersihan yang kelewat mungkin. Atau misalnya kita butuh bahan aktif yang mencerahkan gitu. Terus sama jangan tergiur sama yang hasilnya instan gitu. Jadi kita harus lihat lagi nih di kemasannya. Jadi betul-betul ini sudah terdaftar BPOM atau belum gitu. Jangan sampai kita nggak tahu bahan aktif di dalamnya itu apa. Takutnya kita nggak tahu ya, takutnya itu ada bahan yang berbahaya gitu. Makanya jadi, dan kalau kita mau beli kosmetik atau apa, kita bisa nanya kok gitu. Ini aman nggak? Misalnya terus sama disesuaikan juga sama kondisi kulit kita gitu. Misalnya kulit normal, kering atau sensitif gitu. Itu kan bisa disesuaikan juga. Baik, terima kasih banyak atas ilmunya dan edukasinya hari ini. Teman-teman jangan lupa di minggu depan kita hadir kembali bersama Ibu Siva. Kita bahas Naxicolog minggu depan ya. Bersama Dr. Tuti Rohayati sebagai host. Dan terima kasih banyak atas siang ini. Saya dari tim Linesian beserta narasumber kita Kak Yunia dari Apoteker Linesian pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa ditonton ya siaran ulangnya. Ya.